Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Setelah hampir 3 pekanan kita tidak bahas disebabkan karena ulangan, sehingga antum harus mempersiapkan ulangan. Di pertemuan yang terakhir kita telah membahas sedikit pada fasal niat yang dengan makna disebutkan oleh para ahli fikih. Adapun niat dengan makna yang disebutkan oleh para ulama tauhid itu sudah kita bahas, yaitu antara ikhlas dan syirik, ikhlas dan riya. Bagaimana kalau riyanya masuk pada suatu amalan? Kita sudah bahas itu ada 4 tahapannya. Dan ana ringkas di papan tulis. Sekarang kita masuk niat yang dimaksud oleh para ahli fikih, yaitu dia adalah sebagai pembeda antara ibadah dari kebiasaan. Misalnya seperti seseorang yang menahan dari makan dan minum. Ada yang mungkin dia memang lagi menjalani program diet. Kebiasaannya dia selama sebulan itu tidak makan dan minum karena diet. Tapi ada seseorang yang dia tidak makan dan minum, tidak makan dan minum, tapi dia berniat puasa karena Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah. Maka niat dia adalah sebagai pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Atau mungkin ada seseorang yang dia mandi, ya biasa mandi untuk membersihkan badan, menghilangkan kotoran, mendinginkan badan. Dan ada seorang yang mandi dia untuk membuat semangat dalam menjalani ibadah, dalam menuntut ilmu, maka dia menjadi ibadah. Dan niat juga dia sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah sebagiannya dari sebagian yang lain. Seperti seorang sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sama-sama 4 rakaat. Yang membedakan keduanya atau yang membedakan di antara keduanya adalah niat. Ada yang satu dia niatnya sholat zuhur, dan ada yang satu dia niatnya sholat asar. Niat yang membedakan. Dan kita sudah bahas bahwasannya suatu yang wajib itu bermacam-macam. Maka sesungguhnya salat yang diwajibkan itu ada berapa waktu? 5 waktu di setiap harinya, malam dan siangnya. Dan puasa juga yang wajib bermacam-macam. Terkadang dia berupa puasa Ramadan, atau terkadang berupa puasa kafarah dari nazar misalnya. Dan itu tidak dapat dibedakan semuanya kecuali dengan niat. Begitu juga sedekah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan itu tidak dapat dibedakan, ya sama-sama mengeluarkan uang, mengeluarkan harta. Tidak dapat dibedakan kecuali dengan niat. Kemudian lihat di sini. Ya, tadi itu niat yang dimaksud oleh para ahli fikih, pembeda antara ibadah dari kebiasaan, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, dan itu masuk pada keumuman hadis Rasulullah SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia meniatkannya puasa wajib, maka dia mendapatkan pahala puasa wajib. Sunnah, mendapatkan pahala puasa sunnah. Begitu juga pada sholat, begitu juga pada zakat. Dan kalau dia meniatkannya hanya sebagai kebiasaan saja, diet,
tidak untuk berpuasa karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian lihat di sini kita masuk materi baru. Yang tidak tahu rakaatnya dirakaatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa fi ba'di dzalika ikhtilafun masyhurun bainal ulama'i. Fa inna minhum man la yujibu ta'yinan niyyati lis-salatil mafrudati bal yakfi 'indahu ayyanwiya fardhal waqti wa in lam yastahdir tasmiyatahu fil hali wa huwa riwayatun 'anil imami Ahmad wa yubna 'ala hadzal qawli anna man fatathu salatun min yawmin wa laylatin wa nasiya 'ainaha anna 'alaihi ay yaqdiya thalatha salawatin al-fajr wal maghriba wa rubaiyatan wahidatan. Perhatikan. Wa fi ba'di dzalik, tadi kita sudah membahas niat yang dimaksud oleh para ahli fikih. Pembeda ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, ibadah dari kebiasaan. Kemudian kata Syekh atau kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa fi ba'di dzalik, dan pada sebagian hal itu tentang niat terdapat ikhtilafun masyhurun, perselisihan yang terkenal bainal ulama, di antara para ulama. Masakbarkum. Ikhtilafun masyhurun bainal ulama. Jadi pada materi tentang niat itu terdapat perselisihan yang dikenal di antara para ulama. Apa perselisihan itu? Lihat di sini. Fa inna minhum man la yujibu ta'yinan niyyati lis-salatil mafrudati. Fa inna minhum, perbedaan, perselisihan yang dikenal itu adalah fa inna minhum, maka sesungguhnya di antara mereka, hum itu kembali kemana? Al-ulama. Sesungguhnya di antara minhum, sebagian mereka para ulama, man la yujibu, terdapat pendapat yang la yujibu, tidak mewajibkan ta'yinan niyah, penjelasan niat lis salatil mafruḍah, untuk salat yang diwajibkan. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa saya tidak wajib untuk menjelaskan niat untuk salat yang diwajibkan. Oh, ini saya salat subuh, enggak wajib. Salat subuh dijelaskan subuh, enggak wajib. Oh, ini saya salat zuhur, enggak wajib. Asar, maghrib, isya, enggak wajib. Lalu apa yang wajib? Ketika kita sholat, niatnya bagaimana? Dalam hati. Bal yakfi indahu ayyanwiya fardhal waqti. Bal, akan tapi, yakfi indahu, cukup baginya atau cukup di sisinya, ayyanwiya fardhal waqti, untuk meniatkan fardunya waktu. Oh, ini udah waktu sholat wajib. Misalnya bangun jam 4:10, oh azan, ini udah sholat wajib ini. Nggak dijelaskan, ini sholat subuh. Dalam hati gitu, nggak dihadirkan. Oh, ini sholat wajib, udah dia ke masjid. Ketika dia baru pulang kerja, misalnya dari cari rumput di sawah siang-siang, oh ini udah jam 12. Suara azan, oh ini sholat wajib ini. Kemudian tidur siang, kebangun dia jam 3, azan, oh ini sholat wajib. Nggak dijelaskan, nggak dihadirkan. Dalam hati, niat sholat zuhurnya, asarnya,
maghribnya, isyanya, subuhnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib menghadirkan niat yang dijelaskan niatnya untuk sholat wajib. Cukup bagi dia untuk meniatkan pokoknya ini sholat fardu, udah. Pokoknya ini sholat wajib, udah. Itu. Wa in lam yastahdir tasmiyatahu fil hali. Wa in lam yastahdir tasmiyatahu fil hali. Wa in lam. Dan walaupun dia tidak yastahdir, menghadirkan tasmiyatahu, penyebutannya fil hal, pada keadaannya. Ya, maksudnya tidak menyebutkan, menghadirkan. Yastahdir itu menghadirkan. Wa in lam yastahdir, walaupun dia tidak menghadirkan tasmiyatahu, penyebutannya fil hal, pada keadaannya. Ya kayak tadi yang ana maksud. Dia tidak menghadirkan oh ini salat subuh. Dia tidak menghadirkan oh ini salat zuhur, ini asar, maghrib, isya, enggak. Walaupun dia tidak menghadirkan, tidak mengapa, karena enggak wajib. Karena menurut ulama yang berpendapat itu cukup dia meniatkan ini sholat fardu, udah cukup. Pendapat siapa itu? Wa huwa riwayatun 'anil Imami Ahmad, dan dia adalah riwayat dari Imam Ahmad, maka ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya lihat di sini. Wa yubna ala hadzal qaul, dan dibangun di atas pendapat ini, anna man fatathu salatun min yaumin wa lailatin wa nasiya ainaha. Bentar ya. Lanjut. Dan dia adalah riwayat dari Imam Ahmad, wa yubna ala hadzal qaul, dan dibangun di atas pendapat ini, anna man fatathu salatun, bahwasannya yang luput darinya suatu salat, min yaumin wa lailatin, dari suatu hari dan malam, yaitu siang dan malam. Ya luput, satu salat luput dia, tapi enggak tahu. Wa nasiya ainaha, dan lupa sholat apa itu dia. Ainaha itu zatnya, zat sholatnya. Pokoknya dia, ada sholat anak yang nggak sholat itu kemarin. Tapi anak lupa ya sholat apa itu. Subuh, lupa anak. Zuhur, maghrib, isya, lupa anak. Pokoknya ada satu sholat yang anak ketinggalan. Satu sholat yang anak luput, lupa, nggak sholat. Surah. Nah, di surah Yusuf. Maka apa? Anna alaihi ayyaqdiya thalatha salawatin, bahwasanya wajib baginya ayyaqdiya thalatha salawatin, untuk mengqodo 3 salat biar aman. Karena kan salat itu ada berapa model yang wajib? 3 model ya. Yang pertama apa? 2 rakaat. Salat apa itu? Subuh. Yang kedua 3 rakaat salat maghrib. Yang ketiga 4 rakaat zuhur, asar, isya. 3 model itu. Jadi di sini anna alaihi ayyaqdiya thalatha salawat, bahwasanya wajib atasnya untuk mengqodo 3 salawat, 3 salat. Salat apa aja? Al-fajr, salat fajr 2 rakaat. Yang kedua wal maghriba, maghrib 3 rakaat. Yang ketiga waruba'iyatan wahidatan, dan salat yang 4 rakaat 1 kali. Nah, jadi kan di sini aman semua. Kalau dia qada 2 rakaat salam, kemudian 3 rakaat seperti maghrib salam, kemudian 4 rakaat
aman dia itu. Karena kan dia lupa sholatnya kemarin. Misal kemarin satu sholat dia lupa, tapi nggak tahu sholat apa. Entah subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, lupa dia. Maka di sini anna alaihi ayyaqdiya thalatha sholawat. Wajib baginya untuk mengqada 3 jenis sholat. 2 rakaat, ya kalau misalnya subuh dapat dia. Kalau ternyata subuh yang dia lupa. Kemudian 3 rakaat, ya jadi kalau misalnya ternyata maghrib dapat dia, karena dia sudah mengerjakan 3 rakaat. Kemudian dia juga sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Ya kalau misalnya ternyata yang lupa dia zuhur, asar, isya, dapat dia karena dia sudah sholat 4 rakaat. Itu dia pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian lihat, perhatikan. Wa kadzalika dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna siyama ramadana la yahtaju ila niyatin ta'yiniyatin aidan bal tujzi'u biniyati siyami mutlaqan. Perhatikan yang kata rakatnya. Li anna waqtahu ghairu qabilin lisiyamin akhara. Wa huwa aidan riwayatun 'anil Imam Ahmad. Wa rubbama hukiya 'an ba'dihim anna siyama ramadana la yahtaju ila niyatin bil kulliyati li ta'yinihi bi nafsihi fa huwa karaddil wada'i wa hukiya 'anil Auza'i anna az-zakata kadhalik wa ta'awwala ba'duhum qawlahu ala annahu arada annaha tujzi'u bi niyyati shadaqatil mutlaqati kal hajji wa kadzalika qala Abu Hanifah law tasaddaqa bin nisabi kullihi min ghairi niyyatin ajza'ahu an zakatihi. Perhatikan, ya itu paragraf itu selesai, nanti kita tutup. Perhatikan nih, fokus. Wa kadzalik, dan begitu juga. Ijlis Mas Akbar. Hatta la yanas. La ahad yanam hatta la yanas. Wa kadzalika dhahaba ta'ifatun minal ulama, dan begitu juga terdapat sekelompok dhahaba, pergi di antara para ulama. Memang saya berpendapat ya. Dan begitu juga terdapat sekelompok dari ulama yang berpendapat ila anna siyama Ramadan, bahwasannya puasa Ramadan la yahtaju ila niyatin ta'yiniyatin aidan. La yahtaju, apa la yahtaju artinya? Tidak membutuhkan kepada niat yang dijelaskan juga. Seperti sholat tadi ya. Tadi sholat ada pendapat di antara ulama, dan itu riwayat dari Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad, yang gak wajib dia menjelaskan niat pada sholat yang diwajibkan. Cukup udah ini sholat wajib. Begitu juga pada puasa. Tidak membutuhkan kepada niat yang dijelaskan. Oh ini puasa Ramadan, enggak butuh menghadirkan ini puasa Ramadan. Pokoknya ada puasa wajib dah. Bal tujzi'u bi niyatis siyami mutlaqan. Akan tapi tujzi'u sah dengan niat puasa secara mutlak umum. Pokoknya ada puasa ini. Puasa wajib. Maka dia mendapatkan pahala. Ini menurut ulama, sebagian ulama. Apa alasannya? Pada puasa Ramadan tidak membutuhkan niat yang dijelaskan. Cukup dia meniatkan puasa, udah puasa ini puasa wajib. Li'anna waqtahu, alasannya karena bahwasanya waktunya ghairu qabilin, tidak dapat lisyamin akhara, untuk puasa yang lain. Ya ghairu qabil itu tidak datang ya, maksudnya tidak dapat lah. Tidak dapat untuk puasa yang lain.
Pasti kalau orang dia di bulan Ramadan, yang dilakukan apa? Puasa Ramadan. Nggak mungkin di Ramadan dia puasa Senin Kemis. Nggak mungkin di Ramadan dia puasa Daud. Nggak mungkin di Ramadan dia puasa kafarah. Pasti dia puasa Ramadan. Oleh karena itu, karena pada waktu Ramadan tidak mungkin seorang berpuasa selain puasa wajib Ramadan, maka sebagian ulama berpendapat tidak wajib untuk menghadirkan niat yang dijelaskan pada puasa Ramadan. Cukup dia niat puasa secara mutlak. Karena waktunya ketika Ramadan, itu tidak mungkin seseorang berpuasa selain puasa Ramadan. Pasti Ramadan. Wa huwa aidan riwayatun 'anil Imam Ahmad. Wa huwa aidan, dan dia juga riwayat dari Imam Ahmad, ya, pendapatnya Imam Ahmad. Wa rubbama hukiya an ba'dihim, dan boleh jadi diceritakan dari sebagian mereka. Ya, pendapat dari sebagian mereka. Anna siyama Ramadana la yahtaju ila niyatin bil kulliyati li ta'yinihi bi nafsihi. Anna siyama Ramadan, bahwa saya puasa Ramadan, la yahtaju ila niyatin bil kulliyah, tidak membutuhkan kepada niat secara keseluruhan. Li ta'yinihi bi nafsihi, karena jelasnya dia dengan sendirinya. Ya, ini pendapat. Jadi nggak butuh niat, memang udah sama sekali. Dia memperumpamakan dengan karaddil wada'i, seperti raddi. Apa arti raddi? Mengembalikan. Wada'i, apa wada'i? Barang pinjaman. Ya, seperti orang dia membalikan barang pinjaman, tidak perlu niat. Oh, ini saya mau membalikan barang pinjaman. Misalnya anak minjem peci ke Faiz, udah anak pinjam 1 hari, udah anak cuci kan, ya dicuci memang biar nggak bau. Nah, ini Faiz nggak perlu niat kalau mengembalikan barang pinjaman. Jadi ulama yang berpendapat itu memperumpamakan puasa Ramadan seperti mengembalikan barang pinjaman, nggak butuh niat secara keseluruhan, karena sudah jelas dia dengan sendirinya. Tadi yang pertama apa? Tidak butuh menghadirkan niat puasa Ramadan, cukup puasa saja udah secara mutlak. Tapi ini warubbama hukiya an ba'dihim, dan boleh jadi diceritakan dari sebagian mereka bahwa saya puasa Ramadan gak butuh kepada niat secara keseluruhan. Udah gak butuh niat, karena udah jelas dengan sendirinya. Dan memperumpamakan puasa Ramadan seperti raddil wada'i, mengembalikan barang-barang pinjaman. Lihat, wa hukiya 'anil Auza'i anna zakata kadzalik. Wa hukiya 'anil Auza'i, dan diceritakan dari Auza'i anna zakata kadzalik, bahwa zakat seperti itu juga. Ya, jadi ini wa hukiya, dan diceritakan dari Auza'i, maksudnya pendapatnya Imam Auza'i. Perkataannya Imam Auza'i bahwa zakat juga seperti itu, tidak membutuhkan niat. Tapi lihat di sini, ya, karena memang banyak perselisihan dalam hal fikih di antara para ulama, ya. Nanti antum akan menjumpai ada ulama ya, misalnya semisal puasa Ramadan, dia harus menjelaskan niatnya. Oh, dia mau puasa apa? Ramadan. Tahun apa? 2004. Seperti itu. Tahun berapa? 2024. Dijelaskan memang. Tapi ada yang dia nggak butuh itu. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Wa hukiya 'anil Auza'i anna zakata kadzalik wa ta'awwala ba'duhum qawlahu wa ta'awwala ba'duhum, dan sebagian mereka mentakwilkan perkataan Imam Auza'i. Maksud dari pendapat perkataan Imam Auza'i bahwa zakat juga seperti itu, ditakwil. Apa yang dimaksud oleh Imam Auza'i? Annahu arada annaha
tujzi'u biniyati shadaqatil mutlaqati kal hajj. Annahu, bahwasanya Imam Auza'i arada menginginkan, annaha, bahwasanya zakat, ha itu kembali ke mana? Zakat. Annaha, bahwasanya zakat tujzi'u sah biniyati shadaqati al mutlaqati, dengan niat sedekah secara mutlak. Udah pokoknya sedekah seperti haji. Tadi puasa, udah pokoknya ini puasa wajib. Maka zakat juga seperti itu. Oh udah ini pokoknya saya keluarkan, udah ini sedekah ini. Sebagaimana haji. Wa kadzalika qala Abu Hanifah, dan begitu juga berkata Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah. Lau tasaddaqa bin nisabi kullih, jikalau seseorang bersedekah dengan nisab semuanya. Jadi nisabnya sudah terkumpulkan semuanya. Memang sudah waktunya dia untuk berzakat. Pokoknya adalah nisab yang dia sudah terpenuhi. Min ghairi niyah, tanpa niat, tapi dia keluarkan udah karena ini ada nisab. Oh ini ada nisab ini. Dia terpenuhi. Nanti antum belajar di fikih. Zakat itu ada nisabnya, batas-batas setiap tahun. Oh ini pokoknya dia terpenuhkan ini nisabnya, udah dia bersedekah tanpa niat. Oh ini zakat dari ini, dari perdagangan, atau oh ini dia zakat dari pertanian, oh ini zakat dari peternakan. Enggak, pokoknya dia tahu oh ini udah penuh, ini dia nisabnya, udah pokoknya dia bersedekah itu min ghairi niyah, tanpa menjelaskan niat itu dia untuk zakat apa. Maka apa? Ajza'ahu an zakatih, maka sah sebagai zakatnya. Sah sebagai zakatnya. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Dan juga yang dimaksud dari pendapatnya Imam Auza'i tentang zakat. Tentang zakat. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.